tembus semua tuh. Oke. Tapi itu di draft dan Epic Game yang kedua. Gereja dan Fanny masih sama sebenarnya. Dua chip dan tapi kimia sekarang ditutup Om. Iya, betul. Bahkan lebih suka buat Kimi ya. Dan bahkan sekarang menurut tuh better lepasin buat Joy-nya. Joy banyak cancellation. Joy ditabrak sekali udah putus rhythm of Joy-nya. Oke. Beda dengan yang kemarin-kemarin mungkin buat Joy-nya. Meskipun ya tetap sakit kalau bisa menyala Electrifying Beach-nya. Tapi kalau tadi bandnya dari Araki kan Matilda. Mau mati lagi. Mungkin mati lagi ya. Karena untuk casting power, EVOS mereka kuat. Ada Ki apalagi di sana. Ya, bisa Matil. Dan nantinya dari EVOS bisa band Harit. Iya. Sama berarti ya. Atau Ben Joy lepasin Haritnya. Harit diadu dengan... Oh tapi gak ada peraduan ya, gereja udah di ban. Makanya menurut aku kayaknya mendingan band Harit Ben sih. Harit. Karena mahal banget kayaknya kalau lepas Harit. Tapi bergeser Nomatil kali ini Hayabusa yang di band. Nah, mereka ke band Hayabusa. Satu hero belakang pasti akan di-secure. Hero yang bisa main dan tanpa gangguan. Logika. Farsa kan? Ya. Hero mid. Oke. Ditawarin nih, bandnya apa? Nomatil, Harit, Joy? Joy. Atau Loi-nya bahkan bisa masuk ke radar band loh. Ya, banyak banget ya. Tapi kalau memang takut dengan Joy, ini Joy juga lumayan banget ya Joy. Kalau mau diambil oleh Arankyo di Prayo pun mereka pastinya masih berani. Masih ada Suyo nanti untuk diadu dengan Joy. Masih ada Matilda untuk main kiting untuk berhadapan dengan Joy. Oke, tapi jawaban dari EVOS adalah Harit yang masih terlalu mahal sih kalau menurut aku. Untuk sekarang Harit pun first pick dari Arankyo akan mengarah kemana? Joy kah? Joy first atau Kalea first? Atau Matilda? Kalea bisa di-trade sih sebenarnya ya, tapi Joy. Oke, masih Joy. Cancellation ya masih ada Badang juga. Banyak sih, Suyo pun bisa cancel. Yang Suyo, default, Badang. ya. Dan sempat kalau nggak salah ya, dari minggu kemarin atau di awal minggu kemarin kita melihat Joy yang keluar bisa dihadapkan dengan munculnya Link juga buat bisa menghindari rhythm of J-nya, Electrifying Beats dan kembali lagi dengan Vince Voice nanti. Oke. Kalea kah? Lagi? Atau Popheus juga bisa. Karena Kalea ataupun hero-hero yang bisa pick off ya, ngelihat dari Joy yang udah gak punya immune lagi sekarang, ya itu akan sangat enak pastinya untuk bisa diinisiasikan. Kalea juga jadi targetnya bisa ke Joy aja gitu loh. Iya. Wah, dua hero Naruto ya, ada Kakashi. Salah. Sasuke. Kakashinya udah di ban. Iya benar. Dan Sakura. Tulis lagi Sakura, aduh. Aduh, saya sampai bingung nih mau tulis Sasuke atau Suyo ya. Suyo ya. Suyo. Loi kah? Loi Popheus gitu? Aku suka Popheus tadi. Dan sebenarnya untuk cancellation pun ini EVOS kalau ambil Popheus juga kuat. Karena sekali dorongannya dia kan, itu akan meng-cancel Rhythm of Joy. Oke. Ada Loi, ada Popheus, masih banyak banget opsinya. Botlane juga yang memang nggak terlalu ditunjukkan di awal-awal ya. Dikit, tapi Jusin, ya kita lupakan hampir ya. Jusin dan apalagi ini ketemunya sama fighter lagi Om untuk di jungle-nya. Cukup enak ya buat. Makanya mungkin band Haya. Ya biar Jusin juga aman di belakang. Tapi aku juga nggak expect bahwa Jusin nggak akan diambil sama EVOS sih. Ya karena mereka lebih pria untuk main pick off ya. Oke. Tapi untuk pick off powernya karena sudah ada Kale ya. Saya kira mau Parsha tadi. Karena kita pernah mendengar statement dari Suelo, Nah, katanya CBG. cuma bisa give. Tapi Dan- power banget masalahnya. Betul. Kayak itu bercanda aja ya. Dan, tapi kebetulan juga memang dari Yves-nya kuat kalau ketemu dengan Jusin. uh-uh. Void kristalnya kan bisa membuat dia maju atau mundur, Landing slow. ya, landingnya kuat. Team Benar. fight juga lumayan enak pastinya. Oke, walaupun dirinya pun agak harus lebih hati-hati dengan kehadirannya Joy yang bisa tabrak badannya tanpa escape yang mumpuni kan Nah. untuk Yves itu sendiri. Yap. Oke, masuk ke dalam fase ban dulu deh. Ini Ban? banyak goldman yang bisa di ban sekarang. 4 goldman Iya. Atau bahkan bisa ban EXP-nya Badang gitu mungkin. bisa. Ya, Belum. Karena Hylosnya flex ya. Dan so far belum ada ini ya berarti. Hilda juga masih ada. Hilda udah hampir hilang juga ya. Punah ya dia. Iya, hampir udah mulai tergeser. Waduh. Halo. Ada lo kenapa lo waduh. Gak apa-apa, waduh. Tadinya ngomong waduh doang. Iya loh. Waduh doang emang gak boleh, waduh. Ke waduh itu ada Hylos, ada Jusin. Ke waduh yang dipilih. Ini saya waduhnya tadi ke grafik saya. Oh. Waduh. Bisa pas gitu ya. Iya, emang. Semua tentang timing ya. Benar.
Moskov kan? Moskov masih bisa ban. Iya. Atau Bentrix. Atau Klon. Aku suka Bentrix karena sudah ada kalian. Iya. Iya, Bentrix. Matrix ya. Jadi hero-hero yang emang bisa memberikan damage instan tuh udah. Udah buang aja dulu kayak kakak Tsunami Slave kena Bentrix hilang. Iya. Kena Nibiru's Patient hampir hilang. Atau kadang ada yang mau lebih kejam lagi dibanting Wesker. Wah. Wah. Tuh sangat kejam sekali. Ya, terus Betul. kadang lebih kejam lagi bukan masalah dibantingin. Apa? Masuk rumput kena Wesker 2 kali. Wah itu Wesker zaman dulu Assassin teriak semua tuh ya. Kayak Link aja Jangan. males gitu. Bukan masalah assassin dong, Om. Bestara teriak, Om. Iya. 2 kali gitu. Weh, apa nih? Jump scare ya, jump scare. Cicip Oke, ya. Stitch dan EXP-nya. Hero-hero dari Dairon yang sebenarnya juga masih banyak, masih ada Badang, Yep. masih ada Mobius, atau bahkan juga bisa aja digeser lagi nih untuk Badang yang mungkin bisa diambil sama Evo sekarang. Hylos yang tiba-tiba ke EXP. Iya. Yang berarti kalau Hylos-nya mau ke EXP, Gatot Kaca bisa diambil Araki dong. Gatot kayak ini. Masih banyak loh, Gatot, Badang lagi ya. Badang, Mobius, Iya. masih available semua. Mobius juga cakep sih. Cakep. Cakep buat Evos ya. Iya, benar. Ambil sekarang sebelum diambil dengan Dairon. Manusia ungu ya. Iya. Kayak selection mereka pun sudah cukup oke lah. Nah ini Godland-nya kan udah mulai dikit ya. Paling yang nyisa apa? Cloud, Kari, Bruno, Moskov. Moskov, Ya. Flint. Clint kayaknya masih jarang ya. Oke. Terlalu pendek. Berarti Moskov, Kari, Cloud ya. Dan Bruno. Bisa tapi single target dan Bruno lumayan lama untuk bisa nge-meltdown Hylos. Ya tapi untuk Joy, untuk Bisa banget. Chusin ini sangat-sangat bisa. Double banget kalau ada Bruno ya. 2 bola, 3 bola cukup. Bener. Ya balik lagi sih. Mungkin karena Joy juga kan nggak pakai efek-efek potong khas kalau punya damage kan. Nah, Oh efek-efek lifesteal. oke. Tapi ya bisa aja digeser tiba-tiba high loss-nya ke Dairon, terus muncullah Franco Tigreal. Dan Franco itu dia. Dan Franco 1-1. Dikeluarkan juga untuk 1-1-nya. Secara tim fight-nya harus hati-hati banget, jangan sampai game lagi-lagi ke bawah ke lane game. EVOS mereka harus menghindari hal tersebut. Power spike dari 1-1 jangan diperoleh di mid. Yep. Kalau memang mau lane game ya super late aja sekalian. Nah, EXP apa yang bisa mengganggu Warman? Alit yang bisa ada Quicksand Guard, Edit lagi Akai. Edit, Akai. Tapi butuh badan tambahan sih ya. Iya, Nah, XP yang bisa gangguan one tuh Masya. Masya ya. Kaget ya pasti ya. Ganggu banget. Ya, tapi nggak bisa kalau Masya udah kena efek-efek slow halus. Iya, Iya. gitu. Makanya kan kayak gitu. Makanya kan ini adalah game untuk berlima kan. Betul. 5 lawan 5. Yap. Satu hero yang bisa kita ambil mungkin bisa nge-counter, tapi kita juga bakal di-counter dan edit lagi. Tapi ini match point buat RRQ. Akankah EVOS akan semakin terpenjara di posisi keramatnya? Karena lihat memang dari one-one-nya yang harus bisa dicegah nih. Ini hampir sama case-nya di mana Kimi gak kepegang di game pertama. Di game kedua lagi-lagi kalau Toy memang gak kepegang, ya one-one-nya bakal bisa terbang terus-terusan. Dan dia punya self-defense karena gak perlu bawa Purify. Ya, Needles in Flower. ya. Dan kita belum tahu nih, untuk dari Bruno-nya akan membawa spell apa nih? Betul. Purify kah? Flicker kah? Lebih aman pasti buat Flicker. Tapi kayaknya Flicker paling aman sih ya. Iya, bener. Oke, dan harusnya memang Bruno-nya masih dengan Flicker. Tapi perlu diingat ini match point untuk di derby klasik Jilid 2 Wih. Piala Indonesia season 15. Jilid 2 ya. Ya. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, match yang pertama pun menjadi milik mereka. Game yang kedua akankah EVOS bisa membalikkan apa yang sudah dilakukan? Jadi langsung saja untuk sekarang, MPL Arena, mana Suaraja? Masih semangat. Masih. Alright, tapi memang secara untuk pressure early game ya di arah mid lane-nya kita tahu bagaimana Waduh. adanya Chusin yang sangat meresahkan, dan bahkan di arah top untuk kedua belah gold laner pressure dari Toy ini sangat-sangat membuat HP dari Erlan tergerus, Om. Iya, kena swallow pathway. Lo. Dia udah nggak ada regen HP loh. Iya. Yep, tapi tadi kan udah terlihat ya, ada satu Inspire yang udah digunakan, attack speed bertambah, life steal ada juga. Iya. Oh, tapi terlalu jauh sepertinya dari pandangan ya. Hampir aja tergagalkan dari segi recall-nya juga. Tapi ini dia untuk Saturn Emblem-nya
Pull yourself together, Ring of Spiner dan Swift untuk 1-1 dari Toy Op. Iya, akan mengincar attack speed pastinya ya. Belum harus juga yang dibawakan. Jadi pull yourself memang lumayan sih untuk Inspire. Lebih cepat lagi untuk progress dari Inspire, lebih cepat juga udah bisa memberikan damage yang maksimal untuk one-one-nya juga. Yep. Dan so far Erlan-nya bisa back ke lane kembali dengan level yang tidak jauh dibandingkan dengan si Toy. Dan dia tengahnya Wah, ini. disinarin terus. Yang lewat ketahuan. Disenterin semua ya. Dan tadi gelap ya di laputan ya. Lumayan, lumayan. Dibantu jalannya ya. Oke, makasih dari Albert sudah mulai bergerak ke arah bawah juga. Nanti Prince untuk mengusir Dairon, tapi balik lagi Dairon ini high loss dengan durability yang cukup tinggi. Tapi di tengahnya ini benar-benar dipegangin dari rumputannya loh. Ya, benar-benar di dada saja ya. Tapi memang Indonesia sih yang bisa melompat ke sana cuma Ki dan Purify yang pakai dengan Ngilu ya. Ngeri sedap, tapi Turtle sudah muncul sekarang. Oke, Albert sudah melakukan sebuah setup, tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur, tapi Rinsya bebas banget. Rinsya berdiri di antara beberapa player dari Bos. Tidak ada gangguan seperti yang namun sekarang. Dairon yang masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman, namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle yang tumbang Dairon. Om, apakah ini worth untuk Evos? So far masih worth juga sih buat EVOS ya, karena mereka ada pertukaran ya. Tidak hanya memberikan dengan turtle yang sia-sia juga. Mungkin yang harus kita highlight sebenarnya bagaimana perjuangan dari Erlan untuk di area top, yang dimana dia cukup tertinggal levelnya dibandingkan dengan Toy. Dan bahkan bantuannya sudah mulai ke atas, dan jangan lupakan Erlan kalau sampai tertangkap dengan blackout tidak akan bisa kemana-mana. Iya, ternyata ya, bahkan Purify juga kalau Nggak, belakang mah nggak Gak bisa. bakal selamat sama sekali. Iya, tinggal gimana caranya nunggu juga nih untuk RRQ, terutama untuk Toy-nya bisa memberikan follow up damage atas siapapun yang nantinya kena blood. Bicara soal menunggu nih berarti. Maksudnya mereka harus hati-hati. Berharap dengan Franco bisa mematahkan setup. Ini yang sering kita lihat kan. Setup di dalam push kadang-kadang bisa menjadi malah petaka untuk tim tersebut ketika berjumpa dengan Franco. Karena tarikan dari Iron Hook jelas akan mengacaukan segalanya. Apa yang tadinya misalnya 70-80% bisa dipegang oleh timnya, kalau sampai kena dengan Iron Hook jadi 0%. Iya, bisa patah ya kan, tim fight-nya jadi timpang. Tapi keadaannya kembali tenang untuk sekarang, tidak terlalu terburu-buru untuk engage satu sama lain juga. Masalahnya Erlan sekarang lagi benar-benar ditekan, di freeze terus-terusan juga, dan Idok sudah akan kembali menunjukkan bagaimana dirinya membantu Toy sehingga Erlan akan jauh lebih mundur. Ya, corrosion untuk Toy tadi baru selesai. Apa yang perlu dipakai sama sekali. Masih sangat-sangat aman sekali dengan range-nya. Wah, Wey! Ki, apa yang terjadi? Cedot dikit. Weh, Nah, korban benjol berikutnya. Iya, flicker yang terbuang ya. Jadi Oke. 100 di depan tidak akan ada flicker untuk Ki juga. Dan zoning sudah mulai dilakukan oleh RRQ melihat sebentar lagi juga Turtle akan spawn. Dan ini juga Rins benar-benar nge-zoning out terus-terusan siapapun yang maju. Mereka dipaksa untuk tarik mundur lagi. yep. Sementara Turtle sudah mulai dicicil oleh Yoshi. Which? Weh, hampir lagi. Tipis ya. Tapi Idok masih punya flicker. Idok bisa melakukan setup yang sangat mengejutkan. Yes, ini masih ditarik mundur dulu ya. Raffi juga nggak terlalu terburu-buru. Dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Riz mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Regi, tapi lagi dan lagi EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya. Untuk retribution-nya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Parway sudah dikeluarkan, dan ini dia genderang perang pun sudah mulai terlihat. Sesujin mencoba untuk bisa kabur, tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Trey, tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secure again dengan retribution yang mahal dari Albert dan membawa pulang dua pemain dari RRQ. Dan jangan lupa nih ya, Electrifying Blitz tadi sebenarnya tercancel dari Sutsujin. Yang membuat dia tidak bisa masuk dengan enak juga. Dan akhirnya damage-nya nggak ada sama sekali buat RRQ. Dan satu auto turret sekarang, keuntungan lagi. Wah, ini goldnya tiba-tiba swing jauh bagi EVOS juga. Untuk top turretnya dipecahkan. Langsung itu dia pecah. Pegang oleh EVOS 2000 gold langsung ya dengan sebuah turtle. Dan damage dari itu juga dengan Yep. adanya crossbow tank tadi Yep. nggak cukup ya, masih belum cukup. Belum. Ya, masih dengan sebuah corrosion. Belum ke DHS sebentar lagi. Yang sedang dituju juga ya. Tapi dari itemnya ini. Oh, Tertarik kali ini Erlan menjadi korban.
tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Nggak ada backupan juga tadi dari pemain-pemain EVOS sehingga akhirnya RRQ bisa mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal terhadap sosok gold laner dari EVOS yang barusan juga dapetin turret di arah topnya. Yap, baru dapat keuntungan tapi setidaknya di bagian atas masih ada Regi untuk bisa mengamankan kalau tertarutnya. Yes, dan kedua belah jalur lebih dibiarkan untuk farming di bawah juga ya Om. Jadi buat jalanin lagi yang jauh ya, karena XP-nya sudah mulai join buat team fight-nya. Tapi ya so far selama Toy masih belum ada item yang memadai juga masih belum cukup sama sekali. Itu dia tidak striker tadi seperti udah langsung dikeluarkan Ki. Sementara Regi pun menjadi lapis kedua untuk bisa melakukan inisiasi. Oke. Belum ada inisiasi dari Tsunami Slam yang on point ya untuk EVOS sejauh ini. Target memang dari ini lumayan banyak, Jin terutama yang possible banget buat diangkat. Iya, di cancel juga. Sebenarnya kita belum lihat dari ini bisa set up electrifying mix sangat maksimal. Oke, efek slow dengan point crystal untuk Suelo mengusir tempat persembunyian Idok dan Turtle. Ini akan menjadi sesuatu di EVOS kalau mereka bisa menang di Turtle yang ketiga. Karena Turtle-nya di share ya, Iya. 1-1 untuk sekarang. Tuh, level Sutsujin tertinggal jauh. Oke, sementara sekarang di bagian bawah Sutsujin dan juga Albert berbeda 2 level, tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok, tapi Idok flicker sudah terlihat, ada satu Iron Hook, gak konek ke arah siapapun, tapi mereka sudah mulai berkumpul di area Dead Turtle. Akan gak Glorious Parway menjadi genderang perang lagi di dalam pertempuran di area Dead Turtle ini. Sutsujin masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil dihasilkan ini di pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan, dan Sutsujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS mendapatkan keuntungan. Lagi ya, dengan adanya retribution yang on point, bahkan tabrakan dari Sutsujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Ya, bisa diteruskan mungkin ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah menang tadi, apalagi di Turtle yang 3 juga leading yang cukup maksimal. Dan Erlan pun tadi secara positioning dia sudah cukup enak. Karena ya berulang lagi kita bisa bilang dari Joy-nya kalau mau coba buat nabrak dari Bruno yang sudah punya full item atau 2 item, ini akan sangat sulit. 2 item, Husklow berserta Fury yang selesai buat Erlan. Dan jelasnya akan sangat tidak bisa dipotong ya, karena gak ada glowing one sama sekali buat Sutsujin. Gak ada ya. Gak bakal ada bahkan. Gak ada, Iya. ya soalnya dia yang benar-benar nempel juga kan Betul. dari tadi. Oke. Tapi untuk EVOS mereka kembali memaintain ya. Gak banyak sebenarnya inisiasi nah kayak gitu. Ini dia ada satu lagi, Tuhan yang sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bakal crossbow yang namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran, ada pelingkaran terlihat. Erlan dikejar oleh Riz, tapi sekarang Sutsujin pun menjadi korban di bagian belakang. Riz berhasil mendapatkan ke arah dari Erlan dan Pi. Seperti apa nasibnya, tapi Riz menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Again, bagaimana kali ini untuk EVOS dengan adanya Albert juga membawa adanya retribution yang bagus banget juga, dia tabrak dengan targeting yang mahal. Ya memang bisa sih buat Albertnya ya, tapi harus tidak ada mistakes yang dibuat. Dari level pun Albert masih unggul jauh dibandingkan dengan Sutsujin. Jadi sejauh ini kita melihat tadi Sutsujin bisa masuk dengan electrifying beats itu sudah bagus banget tadi. Tapi untuk Lord yang pertama harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Retribution sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Ya, ini dia Lord yang pertama bisa kan dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Parway itu dikeluarkan dan tertangkap basah Suelo tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan sama sekali, Dairon hampir saja. Karena keberadaan dari Suelo yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om. Tadi benar-benar langsung ditabrak juga sama RRQ. Iya, dan mereka untung ya tadi dengan 2 yang hilang juga. Memang Rins tumbang. Ya karena area kontrol sekarang untuk RRQ, tapi mereka punya damager yang juga cukup besar sekarang. Seharusnya jadi Toy yang menyelesaikan 3 item, yang Vic Gun selesai buat Toy juga. Jadi ada penetration tambahan. Jadi masih Vic Gun. Ini masih menunggu untuk kembalinya Sutsujin sekarang. Dan dikarenakan sudah comeback juga pemain-pemain dari EVOS, reset dulu. Tapi EVOS jelasnya mereka akan tertinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Dairon menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya, tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap. Ya. Dan Dairon ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Daironnya. Memang kalau langsung tumbang jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS.
Ya karena dari tadi juga Dairon menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward dari Boston dikeluarkan pula. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ mengambil sebuah hal yang begitu indah. Tapi Erlan mulai maju satu yang terakhir dan selesailah sudah. Suelo Maniac kali diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sun Sejin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari Retribution, tapi Suelo akan dikejar. Oke, Suelo akan dikejar, tapi setidaknya barusan Point Crystal, Point Blast memberikan gangguan yang cukup berarti pula. Wah, ini pertemuan Toy. Suelo. Saat yang terakhir, bisakah dia bertahan? Dan Toy berhasil mendapatkan point kill. Wow, ternyata tarik ulur yang akhirnya lebih bermain cukup aman aja dari RRQ. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran karena Suelo juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa mid lane. Nah, ini agak sulit sekarang untuk Evos kalau mereka mau berusaha untuk menabrak. Tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan jauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi dua di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om, semua keuntungan yang sudah diambil. Ya, setup yang sedemikian nama ya, di mana dari Lord dipegang oleh RRQ ternyata. Dan 3 lane mungkin bisa diupayakan. Aduh, Mas Ade. Ya, ini dia, Ade Setiawan. Mas. Buset, itu makin banyaknya di belakang itu dilihat. Bener ya. Oke. Ini masih cukup aman ya teman-teman juga tuh MPLID Extremer tuh. Bisa ya kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Boleh, langsung ya mampir-mampir ya. Tapi untuk Lordnya juga bakal mampir soalnya di arah top lane. Wait, stay. Oke, Rins, Skybase. Lumayan ya, Skybase selesai. Ada jaminan untuk menutup untuk hero-hero yang sudah low HP. Kalau memang mau keluar dari team fight nanti, Evos mereka harus hati-hati, mereka harus full commit untuk melakukan team fight. Ya, untuk high ground defense sebenarnya juga masih cukup terjaga ya bagi Evos ya, mereka punya Eve, punya Bruno-nya juga. Namun dengan adanya Lord yang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan nih oleh RRQ. Again, ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Iya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Shock yang default. Yap, tapi dong akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Iya. Well, tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor, mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghasilkan satu buah base turret dari tengah. Ya, 14 menit ada satu besar yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan dari pertahanan dari Evos. Oke, tapi Evos masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari Evos, Om, Yap. bagaimana winning condition untuk Evos? Mereka harus bisa menunggu ya, atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu dengan tarikan Iron Hook dari Ido, karena Ido di sini punya fleeting time, akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan, karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbesar buat Evos. Iya ya, dengan kritikalnya juga karena item-itemnya udah hampir mumpuni semua. Ada Great Dragon Spear juga bahkan untuk Erlan. Ya, pokok Windtalker. Windtalker kayaknya. Iya, ya. Windtalker kayaknya. Buat bisa kabur juga sekalian. Extra movement speed ya yang bisa diciptakan, tapi ya karena damage-nya Magic juga besar buat RRQ, ya ini membuat Erlan juga kalau mau coba untuk maju ya dia harus atau dari Evos-nya ya mereka harus membersihkan satu back, mereka nggak bisa langsung ke belakang. Oke. Tapi ya dengan munculnya Lord yang sudah ter-enhance, Wes, itu dia Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu poin dan itu dia Dairon menjadi korban dekat, tapi Dairon masih berhasil sampai sejauh ini dengan yang terakhirnya. Selesai, hei. Dairon pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih nge-delay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa team fight atau tetap lanjutin. Ya, setelah juga tadi sebenarnya berhasil di-trigger ya. Tapi dari Evos-nya mereka masih tertinggal juga, mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan ya. Bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap. Sementara
Di area yang lain, ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Rinja dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja daerah punya di kabut tapi untuk kali langsung mengira di belakang. Rins. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari Wow, Arakio. hehehe. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion, tapi serangan dari Arakio belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama ini dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya. Mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS kalau Oke. waktunya masuk. Itu dia ada satu lagi blotan dan kesempatan JJJ. 2-2.